Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, berjumpa kembali dengan saya Bapak Endi Priyanto dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai materi yang baru dengan judul Yesus mengutus Roh Kudus. Jadi materi hari ini dengan judul Yesus mengutus Roh Kudus. Lah, tujuannya apa anak-anak? Mari kita lihat tujuannya. Ya, kita lihat tujuannya. Anak-anak dapat semakin menyadari bahwa Roh Kudus berkarya dalam hidup anak-anak. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat menyadari bahwa Roh Kudus berkarya dalam hidup anak-anak dan memahami peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Itu tujuannya. Lah, model penilaiannya seperti apa anak-anak? Mari kita coba lihat. Yang pertama adalah keaktifan. Bagaimana anak-anak aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, bertanya, ya, kurang jelas bertanya, ya. Lalu yang kedua adalah sikap. Bagaimana anak-anak, ya, sikap anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Apakah ugah-ugahan? Apakah semangat? Apakah acuh tak acuh? Nah, itu Bapak akan melihat. Lalu yang ketiga adalah tugas. Bagaimana anak-anak rajin mengumpulkan setiap pemberian tugas dari Pak Guru, tidak menunda-nunda, tetapi juga sekaligus cepat, tetapi juga harus ada dasarnya. Seringkali cepat, tetapi ya asal cepat, tetapi tidak ada dasarnya, tidak direnungkan kembali. Sudahkah soal ini baik? Sudahkah jawaban ini benar? Sudahkah jawaban ini sudah baik? Nah, inilah model-model penilaian yang akan diterapkan, yang akan diperlakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tujuan, model penilaian dari pembelajaran hari ini, kita akan mencoba melihat latar belakangnya. Anak-anak yang terkasih, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah sendiri, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Inilah Roh Kudus. Tetapi juga Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menuntun gereja kita manusia kepada kekudusan, kepada kesucian, tidak berdosa lagi. Dengan hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Setiap orang tidak binasa, tetapi memperoleh keselamatan. Juga Roh Kudus adalah roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan juga memberikan semangat kepada kita, kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan
kerajaan Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran, karena Ia akan selalu membimbing dan memimpin kita menuju kepada keseluruh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diberitakan berasal dari Allah sendiri. Kan ini. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diberitakan berasal dari Allah. Itulah Roh Kudus. Lah, pengalaman para murid Yesus tersebut hendaknya menjadi pengalaman kita sebagai orang yang percaya akan Yesus. Roh Kudus yang telah diutus oleh Yesus untuk menyertai, membimbing, menyemangati setiap langkah hidup kita manusia. Hal ini berarti pula bahwa penyertaan dan kehadiran Yesus Kristus dalam rohnya yang kudus itu terus berlangsung, terus dan akan berlangsung hingga kini dan selamanya. Itulah yang menguatkan iman kita. Itulah yang menguatkan iman gereja sekarang ini. Dalam keadaan sulit sekalipun, gereja tetap percaya bahwa Roh Kudus telah berkarya menguatkan umatnya. Seperti Roh Kudus juga dilambangkan dengan angin. Ya, hendaknya kita menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tetapi juga Roh Kudus juga dilambangkan dengan api. Ya, hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menyemangati, menggerak langkah hidup kita. Roh Kudus selalu mengobarkan semangat kita untuk mewartakan Kristus yang bangkit, untuk mewartakan kebaikan, ya kan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah anak-anak yang terkasih, latar belakang dari materi Roh Kudus. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa agar apa? Pelajaran hari ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Maka doa Bapak pimpin secara Katolik bagi kalian yang beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita ning sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan-Mu. Kau gelari penghibur, karuni Allah yang luhur, Kau hidup, api dan kasih dan pengurapan ilahi. Dikau sabta karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Engkau mempergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita melihat, membaca, merenungkan teks cerita berikut ini. Judulnya adalah Saksi. Maka Bapak bacakan, kalian menyimaknya. Pada suatu malam, terdengarlah teriakan seorang wanita meminta pertolongan. Tetangga segera menyalakan lampu depan rumah mereka, dan dari jendela rumah bertingkat itu mereka melihat seorang wanita sedang ditikam berulang kali oleh seorang pria. Terkejut karena lampu, pria itu melarikan diri. Setelah tenang kembali, lampu-lampu tetangga dimatikan. Tetapi tidak lama kemudian rintihan meminta tolong kedengaran lagi. Lampu-lampu kemudian menyala lagi dan terlihat seorang pria itu berulang kali menikam wanita itu sampai mati, lalu ditinggalkannya. Keesokan harinya, polisi datang memeriksa peristiwa pembunuhan itu. Ternyata ada 39 orang yang menyaksikan drama pembunuhan itu. Semua memiliki telepon di kamarnya, tetapi tidak ada orang satupun dari mereka yang memberi pertolongan ataupun mengangkat telepon untuk menelepon polisi supaya datang menolong wanita itu. Mengapa? Mereka semua takut menjadi saksi atas peristiwa itu. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah secuil sebuah cerita tentang saksi. Bagaimana diceritakan seorang wanita yang malam-malam dibunuh, ya kan? Pembunuhan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang keluar untuk membantu, untuk memberikan pertolongan. Bahkan menelepon polisi pun tidak berani, ya kan? Apa? Lah, inilah sebuah cerita. Maka untuk memahami cerita tersebut, anak-anak, ya kan, buat 5 pertanyaan. Ya, buat 5 pertanyaan dari cerita tentang saksi, supaya apa? Anak-anak dapat memahami tentang peranan Roh Kudus, ya kan? Ngerti ya anak-anak ya? Buat 5 pertanyaan. Paham ya Dik ya? Jadi buat 5 pertanyaan tanpa jawaban, supaya apa? Kalian dapat memahami tentang peran Roh Kudus. Ya, oke. Kalau anak-anak sudah jelas, kalian sudah jelas, mari kita coba lihat pesannya apa dari cerita tadi. Anak-anak yang terkasih, banyak orang tidak berani untuk menjadi saksi. Jadi banyak orang tidak berani untuk menjadi saksi. Biasanya hal ini karena mereka takut, kurang peduli terhadap nasib orang lain, tidak mau repot, tidak mau berkorban demi
menegakkan kebenaran. Jadi ini alasan orang tidak berani menjadi saksi. Mereka takut. Orang peduli terhadap nasib orang lain, tidak mau repot, ya, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Tidak mau berkorban demi menegakkan kebenaran. Adanya sikap yang tidak mau untuk menjadi saksi yang jujur dan tidak dapat mengorbankan orang lain. Karena ketidakmauan untuk bersaksi, orang yang seharusnya terselamatkan malah menjadi korban. Sebaliknya, karena kesaksian yang tidak jujur menyebabkan orang yang bersalah menjadi dibenarkan. Ya kan? Ini yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, orang yang berani untuk memberi kesaksian biasanya adalah orang yang siap untuk menanggung resiko. Maka sedikit sekali orang yang mau memberi kesaksian. Nah, inilah anak-anak yang terkasih, pesan dari cerita tentang saksi. Ngerti ya anak-anak ya? Oke, baik anak-anak, inilah ya, sampai di sini materi kita hari ini. Besok kita akan mencoba melihat dari teks kitab suci. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu agar Tuhan senantiasa membimbing, menyertai, mendampingi setiap pekerjaan yang akan anak-anak lakukan hari ini, terutama dalam mengikuti pembelajaran. Maka mari kita ning sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu hari ini. Kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami semakin mampu merasakan kehadiran Roh-Mu dalam hati kami, sehingga kami mampu untuk menjadi saksi-Mu demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan memberkati kalian semua. Amin.